Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan yang indah atas kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan pelihara kita, minggu lepas minggu Tuhan pelihara kita, bahkan bulan demi bulan. Pada saat ini kita memasuki hampir bulan yang ketiga atau keempat di masa di mana COVID melanda seluruh dunia yang kita kenal dengan istilah pandemik. Semua orang tetap beribadah walaupun dengan format yang berbeda. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak data yang kita dapatkan, beberapa juga yang saya dapatkan pada saat ini dari berbagai sumber, bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang negatif secara signifikan. Yaitu yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi menjadi minus mulai dari 3,8% yang diliput oleh East Asia Forum berdasarkan data dari IMF. Demikian juga The Jakarta Post melaporkan bahwa angka orang-orang yang menganggur meningkat hingga 9 juta orang, itu khusus di Indonesia saja. Dan kita melihat di dalam dunia pendidikan, diliput oleh New Scientist, bahwa pendidikan, emosi, dan keadaan sosial anak-anak berubah di masa-masa pandemik ini. Karena anak-anak biasanya bersosialisasi sekarang terkurung di rumah, mereka bersekolah dari rumah, kejiwaan anak-anak juga terganggu. Belum lagi mengejar materi paket yang memang tidak bisa ditawar karena mereka harus naik kelas, karena mereka harus lulus. Secara psikologi anak-anak juga mengalami gangguan. Kita juga melihat perilaku sosial masyarakat umum berubah. Dulu orang memakai topeng itu sesuatu hal yang tidak baik, tetapi sekarang justru topeng, yaitu masker, ini menjadi penyelamat kita. Dulu orang yang menjaga jarak itu adalah perilaku sosial yang tidak baik, tidak sopan, tetapi sekarang menjaga jarak justru malah menyelamatkan diri sendiri. Perilaku sosial berubah. Dan saya meliputkan bahwa di Washington Post, rumah-rumah sakit di Amerika kebanjiran pasien. Bukan hanya pasien, jemaat sekalian, tetapi juga jenazah yang bergelimpangan di mana-mana, tidak tertangani. Bagaimana dengan kehidupan beragama? Saya menemukan data yang cukup mengagetkan kita bahwa Religion and Diplomacy di UK meliputkan bahwa sejak pandemi ini mereka memprediksi akan terjadi resesi keagamaan. Apa yang kita dengar pada saat ini adalah semua sektor kehidupan kita rontok. Lalu apa yang menjadi sandaran kita? Di pagi hari yang berbahagia, di hari Minggu yang kesekian kita mengikuti ibadah daring ini, mari kita merenungkan satu topik, satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, istilah yang sangat umum dan mungkin sering kita dengar, tetapi mari kita mau melihatnya bersama-sama dari Mazmur Ziarah, yaitu Mazmur 125. Bagaimana pemazmur ini mengandalkan Tuhan? Mari kita mendengar lirik syairnya dari Mazmur Ziarah ini, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur 125, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung di sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hatinya. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Ini adalah salah satu dari sekian Mazmur Ziarah yang ditulis di dalam kitab Mazmur. Ini terdapat di dalam Mazmur 125. Charles Spurgeon menuliskan demikian, jemaat sekasih dalam Tuhan. Kita dapat membayangkan betapa indahnya ke-15 Mazmur Ziarah ini, mulai dari 120 sampai 134, dilantunkan oleh umat Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Bait Allah, di mana tempat mereka merindukan ibadat tahunan, festival ibadat tahunan mereka. Mulai dari perjalanan, jemaat bayangkan, mulai dari perjalanan dari rumah mereka sudah melantunkan lagu ini, Mazmur Ziarah ini. Dan kita melihat betapa indahnya komposisi dari Mazmur Ziarah ini. Ada 15
beberapa bagiannya jemaat, kalau kita melihat, kalau jemaat membuka Alkitab saudara di dalam rumah, mulai dari Mazmur 120 sampai 123 itu berbicara tentang keadaan orang percaya secara individu. Kata ganti orang pertama dipakai di sana, Tuhan mendengarkan aku, Mazmur 120. Tuhan menolong aku, Mazmur 121. Tuhan menerima aku, Mazmur 122. Tuhan memperhatikan aku, Mazmur 123. Mulai berubah dari individu kepada beberapa orang percaya. Mulai 124, 125, 126. Di sini Tuhan memihak kepada umatnya. Jamak, bukan individu lagi. 125 yang kita bacakan tadi, Tuhan melindungi orang-orang percaya. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan, karena 125 mengatakan Tuhan melindungi orang-orang percaya. 126 berbicara tentang Tuhan memulihkan umatnya, bentuk jamak juga. Nah, jemaat menarik, 127 dan 128 dari Mazmur Ziarah ini berbicara khusus mengenai keluarga. Bukan sembarang keluarga, ini adalah keluarga orang-orang percaya. Karena pada waktu itu yang berziarah, yang beribadah itu umumnya laki-laki. Sekali lagi seperti yang Spurgeon kutip tadi, bahwa dalam perjalanan laki-laki Israel yang beribadah itu, ketika memasuki hari demi hari mendekat kota Yerusalem, dia teringat keluarga. Di dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah homesick, merindukan keluarganya ketika mereka melakukan pilgrim, melakukan ziarah. Pada saat ini ketika kita memasuki masa pandemik, kita kumpul tiap hari dengan keluarga. 3 bulan ini mungkin juga bosan ya ketemu dengan mereka, itu aja dalam rumah kita. Tetapi di dalam 127 dan 128 ini Tuhan membentuk keluarga dan Tuhan memberkati keluarga. Jangan bosan saudara. Dan kita lanjut masuk 129, Tuhan memberkati umatnya. 130 Tuhan membebaskan umatnya dalam skala besar, skala bangsa. Dan 131, 132, 133 terkenal bahwa umat bangsa, khususnya 133 kita ingat dengan Mazmur Kesatuan, itu berbicara bahwa bangsa Israel, umat percaya, keluarga orang-orang percaya itu memiliki kasih persaudaraan. Ya, rukun di dalam persaudaraan. Dan 134 penutup, di mana semua umat itu harus beribadah, menyembah Allah, dan Allah menerima pelayanan, persembahan kita bersama. Indah sekali ke-15 Mazmur ini, dan mereka nyanyikan, lantunkan ketika mereka menuju ibadah. Bagaimana kita dapat merealisasi secara khusus Mazmur 125 ini di bawah perenungan firman Tuhan dengan tema tadi, mengandalkan Tuhan. Realisasi nyata apa yang harus kita miliki jemaat kasih dalam Tuhan? Bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama, baiklah kita memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Keyakinan di dalam Tuhan. Di dalam bahasa Inggris mengawali kalimat di sini, trust in God. Meyakini Tuhan, mempercayai Tuhan. Meyakini Tuhan. Benarkah ada orang yang meyakini Tuhan? Kita menemukan ada 3 kelompok orang, yaitu yang pertama ada kelompok orang yang tidak percaya Tuhan. Kelompok ini percaya diri mereka sendiri. Percaya kepada manusia dan karya-karya yang dibuat oleh manusia, termasuk teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Orang-orang yang berkarisma, raja-raja di dunia, dan semua kehebatan manusia. Orang yang tidak yakin Tuhan, tidak percaya Tuhan, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan karya, dan mengandalkan manusia yang lainnya, yang mereka anggap kuat. Tetapi ada kelompok orang yang kedua adalah kelompok orang yang ragu-ragu. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi juga ada tidak percayanya kepada Tuhan. Nah, kelompok ini ragu. Di masa pandemik ini kelihatan karakter orang yang seperti ini. Dia selalu bertanya, di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, mengapa musibah ini secara pandemik seluruh dunia mengalami? Kalau Tuhan menciptakan manusia, kenapa manusia yang diciptakannya dimusnahkan juga karena virus yang sebenarnya sangat kecil ini? Orang-orang percaya bahkan tidak lepas dari musibah ini. Di mana Tuhan? Ini adalah kelompok orang yang kedua, kelompok yang meragukan Tuhan. Tetapi ada kelompok yang ketiga, ya kelompok seperti yang dicatat oleh Mazmur 125 ini. Dan saya harap ini juga jemaat sekalian yang ada di saat ini beribadah, demikian juga nanti mungkin dimanapun saudara berada. Yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan di sini adalah orang yang sadar bahwa Tuhan sudah ada dari dulu.
Sebelum pandemik ini ada, sebelum dunia ini ada. Tuhan ada bahkan di masa-masa sekarang ini, dia tidak ragu. Dan Tuhan bahkan sedang bekerja di tengah-tengah masa sukar ini. Dan Tuhan akan ada terus menerus. Keberadaan Tuhan ini, walaupun tidak dilihat secara spektakuler, langsung bisa melenyapkan virus ini. Tetapi diyakini oleh pemazmur ini dan oleh kita orang-orang percaya, dia ada, dia exist, ada. Dan jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan oleh ayat yang pertama tadi di dalam Mazmur 125, seperti gunung Sion. Orang yang percaya bukan gunung Sion adalah gunung Sion. Tetapi orang yang percaya itu seperti gunung Sion. Mengapa pemazmur memakai metafor ini? Karena gunung itu, kalau kita lihat di dalam fakta geografisnya memang ada di Israel, yaitu perbukitan yang ada di wilayah Israel yang mengelilingi kota Yerusalem. Gunung Sion ini secara sejarah adalah suatu tempat di mana dulu ditaklukkan oleh Daud. Oleh sebab itu Daud mendirikan kerajaan yang di sana. Dan ketika Daud mendirikan kerajaan di sana, Allah pernah mengokohkan kerajaan Daud. Jadi di mana kerajaan Daud berada, itu menandakan bahwa kerajaan Allah akan berada. Ada aspek kekekalan di sana. Tetapi Gunung Sion ini juga bukan hanya lambang kerajaan Daud, ya, royaltiness dari Daud, tetapi juga menunjukkan kerajaan Allah. Karena di Gunung Sion yang menggambarkan bahwa ada Israel, ada kota Allah di dalamnya, Allah hadir di tengah umatnya. Nah, karena Allah itu kekal, karena Allah itu tidak berubah, karena Allah itu kuat, orang yang percaya kepada Allah itu seperti Gunung Sion ini. Saudara, mari kita sedikit melihat dua aspek di sini. Antara Gunung Sion dengan umat Allah. Gunung Sion ya Gunung Sion, umat Allah ya umat Allah. Tetapi orang yang percaya kepada Allah seperti Gunung Sion yang tidak tergoyahkan. Seperti Gunung Sion di mana Allah hadir. Bahwa orang yang percaya kepada Allah tidak akan goyah. Saudara ingat bahwa Allah itu sendiri adalah Allah yang tak tergoyahkan. Dia kekal. Orang ya bisa manusia karena terus berubah. Tetapi ada orang yang tidak tergoyahkan, yaitu orang-orang yang percaya. Orang yang percaya kepada kekekalan Allah, percaya kepada kekuatan Allah. Dari data tentang religion and diplomacy tadi, yang memprediksi bahwa akan ada resesi dari kehidupan beragama, agama apapun, karena semua tempat ibadah ditutup sekarang ini. Brian Holler lebih jauh, saya kutip di sini, dia mengatakan bahwa jika jarak fisik atau physical distancing ini terus berlanjut, ya, tidak diresmikan oleh pemerintah, oleh WHO bahwa ini boleh orang sekarang bersentuhan. Jika ini terus berlanjut, maka kita akan melihat kontraksi keagamaan secara signifikan akan terjadi. Sama seperti kontraksi yang terjadi sekarang di dalam hal ekonomi. Apa artinya kontraksi, saudara? Bahwa ini keadaan yang memang sakit, memang sulit, memang parah. Keagamaan akan mengalami kontraksi seperti ini. Saudara, kita akan lama-lama mengalami masa krisis. Tetapi ada orang yang tidak akan mengalami masa krisis, yaitu ketika orang itu percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan pemazmur. Mengapa kalau percaya kepada Tuhan ini kita tidak goyah seperti Gunung Sion? Karena di dalam Tuhan ada keteguhan. Dikatakan di sini Tuhan mengelilingi kota ini sehingga kita kokoh dan teguh sepanjang masa. Ada yang mengatakan, benar enggak Pak? Orang yang begitu percaya aja bisa teguh, bisa kuat. Perhatikan saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk percaya aja orang tidak gampang. Di masa sekarang seperti yang saya sebutkan tadi, ada orang yang skeptik. Bahkan mungkin ada banyak orang yang skeptik. Di mana Tuhan, apa yang dia buat di masa-masa pandemik ini kok enggak terlalu kelihatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamanya engkau tidak akan percaya kepada Tuhan kalau engkau masih memegang hal-hal yang lain yang menjadi andalanmu. Pada saat kita melepaskan kepercayaan yang lain, baru kita bisa menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan akan tetap teguh. Karena Tuhan yang meneguhkan dia, bukan keadaan, bukan keuangan, bukan kesehatannya, bukan pengetahuan dan teknologinya, tetapi Tuhan, pribadi Allah yang kekal, yang meneguhkan dia. Yang kedua alasannya mengapa kalau kita percaya kepada Tuhan kita seperti Gunung Sion yang tetap teguh. Karena di dalam Tuhan ada perlindungan. Ayat yang kedua menarik sekali. Tuhan mengelilingi Yerusalem dengan gunung-gunung.
Saudara, Tuhan mengepung Yerusalem dengan gunung-gunung. Mari kita mengaktifkan imajinasi kita pada saat kita terkurung di rumah. Walaupun kita menggunakan masker, kita melaksanakan physical dan social distancing. Kita sering cuci tangan. Kita juga sangat berhati-hati ketika menyentuh barang, kita harus steril. Semuanya kita harus sterilkan. Siapa menjamin bahwa kita tidak bisa tertular? Tidak ada. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalaupun ada orang yang tertular, ada orang yang tidak akan binasa karena virus ini, jikalau Tuhan melindungi kita. Seperti Israel dikelilingi oleh gunung. Saudara, percayalah, ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, trust kita kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita, memproteksi kita. Bisa dengan berbagai cara. Tentu dengan saran-saran yang diberikan oleh WHO ini yang kita laksanakan. Saran-saran dilaksanakan oleh pemerintah, beberapa daerah di Indonesia melaksanakan PSBB. Ini juga salah satu proteksi secara sosial dari kebijakan pemerintah. Tetapi Tuhan betul-betul dengan real akan melindungi saudara dengan saya. Dia akan memelihara saudara dan saya. Tetapi saudara, kalau kita melihat secara geografis, secara kontur lokasi yang ada di sana, memang Yerusalem itu dikelilingi oleh gunung. Ada satu daerah blind spot, daerah yang buta, daerah yang kosong, itu menjadi zona di mana Israel harus bertanggung jawab, menjaga daerah itu supaya musuh tidak menyerang di sana. Sama halnya seperti kita. Tuhan menjaga kita siang dan malam. Tuhan mengelilingi kita dengan malaikat yang berpasukan, tetapi kita juga harus responsible, mengambil bagian, tanggung jawab, juga menjaga diri kita sebagaimana Allah memandang kita berharga. Jaga lindungi juga keluarga kita. Jaga lindungi juga orang-orang yang kita cintai, mungkin yang jauh dari kita. Kita bisa kontak mereka by phone, kirim mereka teks, supaya tetap menjaga diri kita. Kita justru jangan naif ketika kita mengatakan dan kita yakini Tuhan melindungi kita. Kita lalu pongah mengatakan aku tidak takut, aku mau sembarangan. Tidak, justru sebaliknya. Kita melindungi diri kita, artinya juga kita melindungi orang lain. Ketika Tuhan melindungi kita, mari kita juga membawa orang lain dilindungi oleh Tuhan. Itu sikap orang percaya. Alasan ketiga mengapa kita seperti Gunung Sion yang tidak goyah pada saat kita mengandalkan Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada pemeliharaan yang sempurna. Ada pemeliharaan yang sempurna. Dikatakan di sana bahwa tongkat kerajaan orang fasik akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ini bahasa simbol, bahasa puitis, saudara. Ayat yang ketiga, tongkat kerajaan orang fasik. Tongkat itu berbicara tentang kepemimpinan. Tongkat itu berbicara tentang kekuasaan. Tetapi tongkat ini juga berbicara tentang hardikan, hajaran, ganjaran, dan musibah, dan sebagainya. Bahwa orang-orang yang berkuasa di muka bumi ini tidak segan-segan memainkan, memanipulasikan kekuasaan dan kekayaannya untuk menindas orang-orang yang lemah. Kelompok orang-orang percaya dimanapun kerap kali juga mengalami penindasan seperti ini. Tetapi firman Tuhan, Mazmur 125 ayat 3 mengatakan bahwa tongkat kerajaan orang fasik. Tidak main-main, bahasa puitis tetapi sangat syarat dengan makna. Tongkat kerajaan orang fasik tidak dibiarkan oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita mengatakan bahwa masa penyakit yang menakutkan ini aja sudah cukup menyusahkan. Ada banyak lagi tekanan sosial, ada banyak lagi kebijakan-kebijakan yang lain yang memperparah keadaan kita, bahkan orang-orang percaya. Itu sebabnya ada kelompok-kelompok tertentu, bahkan mungkin gereja juga nggak terima ketika kegiatan keagamaan peribadatan kita harus ditutup. Kelompok agama lain juga tidak terima. Saudara, jangan salah tafsir bahwa Tuhan tetap akan memihak kepada kita. Kalaupun ada orang yang sengaja mau melakukan kefasikan, berbelit-belit caranya untuk mempersulit kita orang yang percaya, jangan mundur. Tetap tekun di dalam Tuhan, karena firman Tuhan kita yakini, orang yang berlindung kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan memelihara kita dengan sempurna. Itu caranya, yaitu ketika kita menyikapi keadaan yang sulit, kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena Dia Allah yang dapat diandalkan. Lalu selanjutnya, realisasi seperti apa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Bagian terakhir dari Mazmur 125 ini mengatakan kepada kita, kita harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan itu ada. Saya ingin bertanya kepada kita, kapan pertama kali saudara memiliki akses dengan Tuhan, memiliki akses relasi dengan Tuhan? Mungkin ketika dulu mendengarkan Injil sebelum percaya Tuhan, dan akhirnya saudara memutus untuk percaya Tuhan Yesus Kristus, dan memulai persekutuan.
dan sekarang menjalani kehidupan. Tetapi suatu masa mungkin kita pernah terjatuh dan lemah dan saudara jauh. Lebih-lebih di masa pandemik ini ada yang mengatakan, saya rasa kering, jauh dari Tuhan. Apa yang saya bisa buat? Gereja vakum. Ibadah daring tidak menjawab dari kebutuhan ibadah yang real. Saudara, ada jutaan alasan mungkin yang kita bisa berikan. Yang inti mengatakan bahwa saya sedang krisis dalam relasi saya dengan Tuhan. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kita, ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, bagi kita orang-orang percaya, ini semacam tes. Ini semacam ujian bagi kita. Sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita menyadari kita sangat membutuhkan relasi yang intim dengan Tuhan. Justru di masa-masa sukar ini, yuk kita evaluasi. Sejauh mana saya dekat atau tidak dekat dengan Tuhan. Fakta salah satunya adalah dari kalimat pasal 4, ayat 4 sampai ayat kelima ini adalah kalimat doa. Di sana ada kalimat seperti perintah, tetapi ini permohonan. Bahwa Tuhan mau kita memohonkan sesuatu kepada Dia sebagai bukti bahwa kita memiliki relasi yang intim dengan Dia. Orang yang berelasi intim dengan seseorang, dia pasti berkomunikasi. Dia pasti minta tolong. Dia bisa terus komunikasi dengan orang-orang yang dia andalkan karena dia memiliki relasi. Sama sepertinya juga kita dengan Tuhan. Dan relasi di sini kita lihat di dalam pemazmur ini, dia ungkapkan di dalam doa. 3 jenis permohonan doa yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam syair Mazmur Ziarah 125 Mazmur ini. Yaitu doa yang pertama adalah doa mohon kebaikan Tuhan. Doa yang kedua adalah doa mohon keadilan Tuhan. Dan doa yang ketiga adalah doa mohon kedamaian dari Tuhan. Kita lihat pertama-tama. Orang yang berrelasi dengan Tuhan, dia berdoa memohon kebaikan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, lakukanlah kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik ya Tuhan. Ya Yahweh, ya Adonai. Perhatikan kalimatnya. Lakukanlah kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini logika iman Yahudi, saudara. Ini logika iman orang yang percaya. Bahwa saya sebagai orang yang baik, saya sebagai orang yang beragama, sepantasnya Tuhan melakukan kebaikan bagi saya. Wajar. Semua orang beragama, semua orang berkeyakinan seperti itu. Saya mau hidup baik supaya saya dapat kebaikan. Dari siapa? Dari manusia, apalagi juga dari Tuhan. Tetapi saudara, ada progres. Di dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa orang-orang yang tidak baik pun diberi kebaikan oleh Tuhan. Di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, Matius pasal yang kelima ayat 45, Yesus mengatakan, bahkan Bapamu yang di surga, ini menandakan bahwa Allah kita, memberi juga matahari kepada orang-orang jahat. Apa yang kita pelajari di sini? Jemaat yang kasih di dalam Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah kebaikan kepada aku yang berbuat baik. Aku sengaja di masa-masa sulit ini tetap berbuat baik supaya dapat kebaikan oleh Tuhan. Dengar. Kendati pun manusia berbuat jahat, Tuhan tetap melakukan kebaikan. Ini namanya kebaikan yang universal Tuhan Allah berikan. Ini adalah berita baik bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mungkin saudara mengatakan aku sudah jauh relasinya dari Tuhan. Apakah Tuhan masih bisa berbaikan kepada saya? Ya, Tuhan bisa mengasihi saudara dan berbaik kepada saudara. Aku belum pernah mendengarkan tentang Tuhan. Bahkan aku adalah orang yang sama sekali gak percaya kepada Tuhan. Tetapi di saat-saat seperti ini, aku menyadari betapa buruknya aku di mata Tuhan. Apakah Tuhan mau berbaik kepada saya? Firman Tuhan sesuai dengan Matius tadi mengatakan, ya Tuhan berbaik kepada saudara. Seperti matahari ini. Dia berikan baik kepada orang baik maupun juga kepada orang yang tidak baik. Rasul Paulus bahkan lebih tegas lagi mengatakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 8. Bapa memberikan Yesus Kristus bagi kita dan bahkan Yesus Kristus itu telah mati bagi saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Saudara, ini adalah kebaikan Allah. Jadi doa pemazmur ribuan tahun yang lalu dinaikkan Mazmur 125 ayat yang keempat. Lakukanlah kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik ya Tuhan. Tuhan melakukan jauh lebih baik dari itu. Kepada orang jahat, bahkan kepada kita orang berdosa, kata Paulus dalam Roma tadi, Tuhan melakukan kebaikan. Jemaat, jangan ragu lagi berelasi dengan Tuhan. Jangan ragu lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan layak kita andalkan pada saat-saat ini juga. Mungkin ada orang yang mengatakan, ya saya cukup baik Pak. Tuhan pasti lebih baik kepada saya. Tetap kita rendah hati kepada Tuhan. Tetapi ada yang mengatakan, ya saya kurang baik. Ada yang mengatakan, saya jahanam sekali, saya jelek sekali. Tuhan tetap baik buat saudara dan saya. Ada berita indah bagi kita pada hari ini. Naikkanlah doa ini, apapun keadaan saudara. Tuhan, nyatakanlah kebaikan-Mu kepada kami, kepada saya, kepada perusahaan saya, kepada pelayanan saya,
kepada apapun juga. Dan Tuhan terlalu baik untuk mengasihi saudara. Permohonan yang kedua adalah permohonan tentang keadilan Tuhan. Kepada orang-orang yang melakukan kejahatan yang berbelit-belit dikatakan di sana, biarlah Tuhan menyerahkan mereka sesuai dengan keadilan Tuhan. Saudara jangan repot, jangan bingung, jangan gopoh dengan orang-orang di masa-masa sukar ini berbuat terus jahat kepada kita. Di masa baik juga dulu ketika mereka berbuat jahat kepada kita, di masa sukar ini terus. Jangan bingung, jangan gagal fokus saudara. Tetap fokus kepada Tuhan, berharap dan mengandalkan Tuhan. Walaupun orang sedang membenci kita. Tetapi dengan catatan bahwa kita hidup seturut firman Allah. Maka kata firman Tuhan, kita akan diberikan keadilan oleh Tuhan. Keadilan Allah itu menghibur kita, memberikan sukacita bagi kita. Paulus di dalam Roma mengatakan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah kebaikan bagi semua orang. Dan Yesus bahkan mengatakan, apabila musuhmu membenci engkau, berdoalah bagi mereka, berkatilah mereka. Saudara, bukan urusan kita untuk membalas orang yang jahat. Sekarang mari kita fokus di masa-masa sulit ini untuk memikirkan apa yang kita lakukan di masa-masa yang sangat sukar ini. Dan nanti pasca peristiwa ini, yakinlah walaupun sekarang kita mengalami ketidakadilan dari apapun, dari siapapun, Tuhan sanggup memberikan keadilan bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Dan yang terakhir kita melihat doa mohon perdamaian. Salah satu bentuk relasi yang intim adalah kita berdoa mohon perdamaian, mohon kedamaian. Saudara, kedamaian untuk siapa? Untuk semua. Untuk kita. Mungkin kita sedang galau sekarang. Mungkin kita sedang gusar, kita sedang bosan. Jenuh sudah dengan situasi seperti ini. Bahkan kita juga enggak damai ketika memikirkan ketika peristiwa ini lewat. Semua keadaan saya sudah minus. Keuangan sudah minus, kesehatan terganggu. Keluarga juga dalam ancaman. Perusahaan, pekerjaan bahkan hilang. Kita mungkin sedang kehilangan damai sejahtera saat ini. Justru di saat-saat seperti ini kita membangun relasi dengan Tuhan yang intim. Berdoa mohon kedamaian, ketenangan di dalam batin. Karena seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal yang kelima. Kalaupun kita khawatir, kekhawatiran kita juga tidak akan mengurangi masalah kita. Tetapi juga tidak akan menambah umur kita sejengkal pun. Oleh karena itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan seperti keyakinan pemazmur di dalam Mazmur Ziarah, Mazmur 125 ini. Berdoa mohon perdamaian oleh Tuhan. Allah adalah Allah yang baik, yang terus akan memberikan shalom, yang terus akan memberikan erene kepada kita, yaitu damai sejahtera. Nah saudara, ini bagi diri kita. Bagaimana bagi dunia? Sungguh-sungguh saudara, kita perlu berdoa untuk perdamaian dunia. Ketika dunia secara global serentak mengalami peristiwa krisis ini, ada banyak kemungkinan-kemungkinan buruk, kemungkinan-kemungkinan jelek yang bisa terjadi. Peperangan misalnya. Di masa pandemik saya menemukan satu catatan pandemik di dalam sejarah. Sejak 3000 tahun sebelum Masehi, sebenarnya di Tiongkok Utara itu sudah ditemukan beberapa fosil tulang yang diduga bahwa itu adalah karena meninggal masif karena pandemik. Penyakit apa? Tidak terlalu jelas. 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Keadaan kita nggak tahu apakah waktu itu kacau, chaos, kalut atau tidak terlalu pasti. Tetapi di sini saudara, mulai tahun 430 sebelum Masehi, perang antara Athena dan Sparta, pada masa perang itu terjadi juga pandemik. Pada saat perang terjadi pandemik. Tahun 165 sampai 180 Masehi, pasca perang Roma dan Parsia, kita melihat juga pasca perang itu terjadi pandemik. 541-542 ketika Bizantin menaklukkan Eropa dan Timur Tengah, saat itu juga terjadi wabah penyakit pandemik. Dan yang terakhir data yang cukup spektakuler juga tahun 1500 Masehi, Inggris, Prancis, Portugis, Belanda, mereka bersekutu menyerang kota Hampshire. Saat itu juga terjadi pandemik. Dari data-data sejarah ini, saudara, yang kita lihat, ada korelasinya antara keadaan pandemik dengan keadaan tidak aman, keadaan perang. Baik sebelum pandemik maupun pada saat pandemik maupun setelah pandemik. Saudara, sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan, kita tidak mengharapkan keadaan ini terjadi di masa sekarang. Tetapi kita tidak tahu. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah yang berotoritas itu. Biarlah Dia memberikan perdamaian.
kepada kita secara pribadi orang percaya, keluarga, lingkungan negara, tetapi juga kepada bangsa-bangsa seluruh dunia ini. Dan kita berdoa supaya bukan hanya keamanan fisik, keamanan militer terjadi, tetapi sungguh-sungguh perdamaian antara Allah dan manusia yang berdosa itu sungguh-sungguh terjadi di masa-masa sekarang ini. Tidak ada artinya kalau kita hanya mengalami perdamaian dunia saja tanpa kita berdamai dengan Allah yang adalah setru dosa itu. Kita orang-orang yang berdosa perlu didamaikan oleh Allah seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Efesus. Sehingga kita bersatu dengan Allah karena didamaikan oleh Kristus Yesus. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus andalkan Tuhan. Ketika kita kembali beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini, baiklah kita seperti kerinduan besar dari pemazmur ziarah ini. Bahwa kita rindu kepada Tuhan. Baik secara personal, baik dalam komunitas 1-2 orang percaya, baik dalam skala jemaat, baik dalam keluarga-keluarga orang percaya, demikian juga dalam skala bangsa, seluruh bumi ini, seluruh dunia ini. Ketika orang-orang percaya itu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, mereka tidak akan goyah seperti gunung Sion. Ketika goncangan ekonomi, goncangan psikologi, goncangan kesehatan sakit penyakit, goncangan sosial, goncangan politik, dan goncangan apapun yang lainnya boleh melanda dan sedang melanda kita sekarang. Marilah kita terus berpegang kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menolong kita. Saat-saat ini, melewati masa ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, menghibur saudara, menguatkan saudara, sekarang dan seterusnya. Mari kita berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan kepada kami pada saat ini. Bahwa apa yang kami alami pada saat ini sungguh-sungguh mendorong kami untuk bersandar berharap kepada Tuhan seperti pemazmur yang terungkapkan dalam Mazmur Ziarah 125. Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak kami sandari. Engkau kokoh, Engkau kuat, Engkau peduli. Di dalammu ada kedamaian dan keadilan dan ada pemeliharaan yang sempurna. Jikalau di masa-masa sekarang kami sedang down, sedang lemah, sedang turun keyakinan, kepercayaan, pengharapan kami kepada Tuhan, bangkitkan kami kembali Tuhan di surga. Engkau sedang melihat anak-anak-Mu mengerang. Engkau sedang melihat dunia ini mengerang. Penderitaan kami sungguh-sungguh real saat ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau akan membawa kami keluar dari peristiwa ini dengan penuh kemenangan. Dan biarlah nama Tuhan terus dimuliakan. Mereka yang mengalami kesusahan dalam kesehatan, Tuhan jamahkan, sembuhkan, pulihkan kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang sedang di dalam kesusahan ekonomi, beri mereka pemeliharaan yang unik, yang ajaib dari Tuhan. Bagi mereka yang masih memiliki sesuatu untuk bertahan, bahkan berlimpah, peliharalah Tuhan di surga, agar mereka menikmati berkat Tuhan dengan penuh syukur, tetapi juga berbagi kepada orang-orang yang dapat mereka salurkan berkat Tuhan. Sehingga di dalam segala keadaan, kami anak-anak Tuhan hidup dalam kesatuan. Sama seperti Kristus dan Bapa dan Roh adalah satu. Dan di dalam semuanya ini, kami memuliakan nama Tuhan. Teguhkan firman-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, berserah, bersandar, berlindung. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.